Selain wisata pantai, Krakatau dan Gajah, masyarakat Lampung memiliki adat dan budaya yang sangat tinggi. Dan Lampung juga dikenal dengan potensi perkebunannya yang sangat dikenal luas, bahkan terbesar di dunia, yaitu kopi Robusta. Ngopi Pai. Ngopi Pai. Sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat dan melestarikan budaya, maka kami pun turut serta ambil bagian dalam bentuk menciptakan produk kopi kemasan dengan merek dagang Anjosia Coffee. Visi untuk menjadi salah satu produk kebanggaan Tanah Sai Bumi Ruwajurai, serta diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia tertuang pada merek dagang tersebut. Anjosia Coffee sendiri bermakna, inilah kopi Lampung, kebanggaan Indonesia. Produk berkualitas dan layanan prima merupakan komitmen kami dalam rangka mewujudkan kepuasan para pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Bersama saya lagi Novelia Yuliti Sanggem di segmen bisnis podcast Cawa Ekam. Kali ini di studio kita sudah kedatangan tamu spesial dari owner kopi Anjosia, biasa disebut Bang Ameng. Apa kabar Bang Ameng? Alhamdulillah, Munyai, Wawai, Atu, Novel. Udah lama kita nggak ketemu ya. Terakhir kita waktu ini ya, Atu Novel kita minta bantuan jadi juri lomba karaoke ulang tahun Anjosia. Ya. Jangan-jangan udah lupa tuh. Enggak, kenangan paling indah itu. Oh, makasih. Dapat wangsit dari mana kopinya disebut Anjosia? Oh gitu ya. Jadi memang tadi di pengantar sudah sampaikan memang kopi ya Lampung. Lampung ya kopi, makanya dari merek sendiri kita berusaha mengedepankan nilai-nilai budaya tadi. Anjosia ini berasal dari bahasa Lampung dan bahkan logonya pun Anjosia Coffee itu kental dengan Lampung. Logonya kan ada siger ya, siger dengan apa itu yang ada 9 itu apa namanya? Iya, leku. Lekunya ada 9 itu dari Lampung Penyimbang. Oh, iya. Dan sementara Anjosia sendiri dari Lampung Saibatin. Anjo atau Ajo atau Hinji itu bermakna ini. Sia itu ya bisa dibilang lah. Jadi maknanya adalah inilah kopi begitu kan. Kalau yang lain kita nggak tahu. Kalau kita menjamin Anjosia Coffee. Anjosia Coffee. Ya, lebih kurang itu. Kalau kopi Anjosia insya Allah ya inilah kopi. Kalau yang lain kita nggak tahu gitu. Maknanya kan itu. Iya. Dan memang kita nggak tahu, yang kita tahu itu. Kalau di sini Anjosia gulai, nah inilah gulai. Ya. Benar-benar. Guys. Anjosia apa tadi, tarup? Ya inilah tarup. Oh iya, jadi pengertian Anjosia ini ilmu ya, bahwa Anjosia itu adalah sebuah makna dari, bukan makna, malah arti ya. Arti dari kata inilah. Ya. Maka Anjosia Coffee adalah inilah kopi. Inilah kopi kita, kopi Lampung. Saya lihat di kemasan Bang, ini kental sekali dengan budaya. Ya, di sini terlihat selain siger ada logo wisata. Sepertinya benar-benar prepare banget ya soal kemasan. Karena diminta pemerintah juga ceritanya. Pasang logo ini wajib. Saya juga melihat sesuatu. Guys, sahabat, Bapak Ridho Fikardo, artinya nggak salah-salah ini di zaman Pak Ridho jadi gubernur ya. Iya betul. Ya, makanya mungkin langsung ada logo wisata. Di sini ada juga tulisan aksara Ngopi Pai. Ada Gunung Krakatau. Ada Tapis. Pucuk Rebung ya. Tapis. Dan ada peta Lampung berbentuk kopi. Sangat kental dengan budaya Lampung, Bang. Coba dong ceritain kenapa Abang memberikan semua ikon-ikon Lampung ini ke kemasan. Kimak Ganta kapan lagi? Kimak Kam siapa lagi? Jadi artinya memang saya terpanggil untuk menjadi bagian dari untuk
ya seperti yang saya sampaikan di prolog tadi ya, bahwa kita perlu melestarikan budaya. Makanya saya tuangkan dalam bentuk ya tadi ikon-ikon Lampung itu kita tuangkan di labelnya gitu ya. Jadi ini sendiri saya cerita sedikit, tadi lupa disinggung tadi ngomong apa, Krakatau itu ikon untuk cap gajah. Cap gajahnya sendiri itu gajah kan jelas hewan kebanggaan kita. Pakai apa itu, ikat pucuk ya. Itu buat mahkotanya laki-laki ya. Terus ini juga untuk yang contoh Kagah, Tugu Adipura, Bandar Lampung. Berikutnya Kagah ini sendiri kopi lanang ini yang jagoan kita kopi lanang. Jagoannya kopi robusta Kagah, Anjosia kopi Kagah. Kagah ini sendiri bermakna laki-laki, baik Lampung penyimbang ya, dengan Lampung saya batin itu sepakat Kagah itu laki-laki. Makanya lanang atau laki-laki. Belum lagi ini logo usaha kita Anjosia Kopi Lampung, motif kapal ya. Tadi lupa disinggung. Sama udah kayaknya itu. Kopi apa? Dan ini ada motif kapal. Sangat kental ya dengan budaya Lampungnya. Kopinya saja dibentuk seperti peta daerah Lampung. Kopi setiap saya lihat setiap merek ya, setiap itu ditulis juga aksara Lampungnya. Nah, ini bagi kamu yang sangat mencintai Lampung, wajib nih. Itu Menara Siger itu. Menara Siger. Nah, Segoh kata kita ya. Segoh. Dan ini juga ada ini ya, Siger. Sangat kental dengan budaya Lampung. Iya Bang. Kopi Anjosia ini selain dimiliki oleh owner pribadi, apakah ada struktur organisasi, mekanisme dalam sebuah perusahaan atau hanya milik pribadi? Kalau bicara struktur, baik usaha perseorangan ataupun di luar itu ya, tentu mesti ada struktur organisasi kan. Saya kebetulan diminta sama si owner, saya ini kebetulan direktur. Oh gitu. Ameng ini direktur. Oh direkturnya. Yang diminta oleh si pemilik usaha namanya Iskandar Shah. Jadi di struktur kita itu. Ya. Jadi Iskandar dan Bang Ameng itu sebenarnya orang yang sama loh guys. Lalu? Nah di struktur kita ada konsultan yang tentu insya Allah itu yang berpengalaman di bidang masing-masing seperti yang ada di katalog kita. Jadi ada konsultan yang membidangi pengembangan usaha, konsultan yang membidangi service operation, jadi konsultan yang membidangi desain, konsultan yang membidangi produksi. Dan contoh untuk konsultan produksinya Anjosia adalah manajer produksi dari PT Indofood Sukses Makmur. Jadi memang kita minta sama si konsultan itu. Konsultan kita memberikan masukan-masukan terkait dengan produksi. Produksi itu harus higienis, harus pakai aluminium, harus tertutup dan sebagainya. Jadi untuk contoh kalau bicara produksi, kalau pengembangan bisnisnya harus berkembang sebaiknya bagaimana? Kita tentu dapat konsultasi dari pelaku bisnis yang sudah berhasil, lebih kurang seperti itu. Service operation juga sama, yang membidangi service operation, administrasi, keuangan, operasional, pengiriman barang, itu yang kita diberikan masukan-masukan. Berikutnya kita ada saat ini yang berjalan 3 departemen. Ada departemen produksi yang membidangi dari mulai green bean yang kita terima dari petani hingga produk jadi. Berikutnya kita juga ada departemen service operation yang membidangi administrasi, keuangan, pengiriman barang, layanan dan sebagainya. Dan tentu marketing yang berhubungan dengan promosi dan penjualan. Lebih kurang. Bersinergis ya dengan semua pihak. Hasil kopi ini berasal dari mana nih? Sumbernya. Apakah seluruh Lampung ataukah ada kabupaten tertentu atau memang di Bandar Lampung? Jadi pertanyaan yang menarik dan memang beberapa kali sering kali customer kita tanya ya, dari mana? Yang pasti ini bersumber dari salah satu. Punya perkebunan sendiri kah? Kita join dengan petani. Belum punya kita. Insya Allah mau doanya. Didoain Bang. Betul. Bersumber dari salah satu penghasil kopi robusta terbaik di salah satu kabupaten di 2 ya berarti yang. Jadi kita untuk untuk menjadi bahan baku kopi Anjosia kita hanya ada 2 saja.
ya, dari Kabupaten A dan Kabupaten B. Di luar ini kita belum bisa jadikan sebagai produk karena memang kita sudah testing sampai dengan kita seduh. Ini hanya 2 ini aja kita terima dan tidak semua dari satu kabupaten, tidak, hanya daerah tertentu saja, dan itulah yang menjadi produk kita. Artinya maaf, tip gitu ya, nggak disebutin guys dari kabupaten mana. Yang pasti ini kopi Lampung. Ya. Mungkin kopi luwak lagi ini ya, lagi kurang. Agak saya lihat belakang agak kurang, makanya kita munculkan yang nggak kalah sama luwak ini, Kagah, kopi lanang. Oh, kopi Kagah. Membantu meningkatkan Kopi vitalitas. Kagah ini bisa untuk perempuan nggak? Kagah itu kan hanya varian. Oh, Anjosia varian. Kopi punya varian cap gajah, gold, Kagah. Kagah. Jadi Yang membedakan antara gold dengan ragah ini, yang jelas ini apakah ragah ini bisa buat stamina semakin? Oh iya dong, gitu. Gitu ya. Saya takut tiba-tiba minum kopi raga bisa Jadi Kagah gitu ya. Benar-benar. Jadi gini, kita saat ini baru ada ini 3 varian. Ini yang standar, kualitas standar. Berikutnya yang 2 ini yang premium. Sementara yang ini yang gold ya, itu premium tapi umumnya biji kopi itu dia dikotil ya. Sementara ini yang menarik adalah kopi lanang yang biji tunggal. Dia sortirnya manual, benar-benar manual. Masih aja nyebut kopi lanang. Ragah. Nah, artinya makanya Kagah tadi karena bentuknya lanang. Tapi tadi kan ditanya, minumnya harus Kagah? Tidak, namanya saja. Sebentar. Kenapa orang menyebutkan kopi lanang itu kan udah ini ya? Ya. Sudah booming lah soal lanang ya. Betul. Hanya dibalik namanya saja. Ya, betul. Pengertian namanya. Kalau kita bahasa Indonesia kopi laki-laki. Kenapa disebut kopi lanang, Bang? Apakah ada bentuk bawang putih itu, bawang ada bawang lanang kan, dia bentuknya tunggal. Ya kan, dia nggak ini. Nah, ini kenapa sih disebut lanang? Nah, itu tadi. Jadi, dia bentuknya monokotil. Bijinya dalam satu buah, yang unik Bijinya gitu. satu buah, Hanya guys. satu. Makanya disebut dengan biji lanang. Lanang itu kan sama dengan laki. Laki itu kata orang Lampung, Tunggal. Kagah. Raga. Tapi apakah ini hanya Kagah saja? Tidak. Oh gitu. Ya, yang perempuan juga boleh. Kalau ini diminum oleh pria, disukai wanita. Diminum wanita, disukai oleh pria. Jadi saya tiba-tiba suka sama Bang Ameng ya, Bang. Mungkin karena saya minum kopi Gitu ya. Kopi raga. hati-hati nih minum Kagah ini kan gitu. Hati-hati ya, yang jomblo boleh Pak. Kalau bisa yang sudah berkeluarga boleh. Nggak boleh jomblo. Yang sudah berkeluarga hati-hati. Nah. Jangan pas minum kopi di rumah ya. Iya, jangan pas jauh-jauhan, bahaya itu. Iya, bahaya. Nanti salah lagi. Ya, kan. benar-benar. Menyukai wanita lain. Benar. Iya, Bang. Kenapa harus Anjosia? Para pelanggan kita. Oh Kenapa iya. harus Anjosia? Tadi sudah saya jelaskan sebagian dari sumbernya saja, bersumber dari salah satu daerah. Artinya sumber bahan bakunya. Karena saya dengar infonya kopi Anjosia ini kopi terbaik loh, salah satu kopi terbaik yang ada di Lampung apa di Indonesia, Bang? Lebay ya. Kalau salah Ini satu kan saya mendengar dari kejauhan loh. Ya kan? Kalau salah satu yang terbaik di Indonesia, amin. Kalau Amin. salah satu yang terbaik di Lampung, insya Allah. Gitu. Keunggulannya tadi sudah saya sampaikan dari sisi bahan baku, dari kematangannya merata, karena kita punya teknologi itu higienis, berikutnya untuk oleh-oleh mantap, timbangan kita pas, dan lain sebagainya. Dan paling utama, kita tidak menomorduakan pelayanan, jadi seimbang tuh. Jadi kita Pelayanan nomor 1 artinya ya. ya, kualitas produk dan layanan kita yang prima. Gitu. Di mana bagian pemasarannya, Pak? Apakah hanya di lokasi produksi atau melalui media sosial dan sebagainya? Ya. Jadi selain memang kawan-kawan itu merapat, mampir ngopi pai sambil ngobrol, sambil ngambil produk ya kawan-kawan distributor ke rumah produksi Anjosia Ada yang ada warungnya? di Belum. saat ini kita belum. Rumah produksi kita di daerah Kemiling. Oh iya. Berikutnya Di mana tuh jalannya? Di jalan apa? di Jalan Gandaria, Blok E8 nomor 23 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling. Bahkan ada salah satu website baru belakang tadi malam tuh WA minta artikel terkait dengan kopi Anjosia dari travel apa gitu, website untuk join. Bahkan besok insya Allah besok siang kru atau timnya itu mau silaturahmi ke rumah produksi kita. Rumah produksi. Oh, media sosialnya, Bang? Kita perkenalkan produk kita lewat Instagram, Apa gitu. tuh nama IG-nya? Kopi_Anjosia. _Anjosia. Facebook juga sama. Facebook pun sama. Ya. Berikutnya yang lain-lain kita juga dibantu oleh beberapa tempat atau pusat oleh-oleh ya. Saya perlu sebut atau ini? Bisa kan, Bang? Ya, satu Haitom
Di mana tuh Bang? Haitom di Jalan Raden Intan. Oh iya. Eh, Itu reseller ya artinya ya Bang? Bukan? Toko atau pusat oleh-oleh Lampung. Oh iya. Berikutnya kita ada di Damarian di dua jalur Korpri arah ke pintu tol Iya, betul ya. Kota Baru. Berikutnya kita ada di Aska Jaya. Oh ya. Itu beberapa. Ya. Selain Sangat enak sekali. Jadi untuk mendapatkan produk kopi Anjosia ini udah nggak susah ya Bang ya? Ya, insya Allah nggak Ada 3 susah. tempat toko yang bisa didatangi dan langsung ke produksi kopinya juga. Ya. Dan tentu distributor-distributor kita di beberapa daerah. Oh ya? Ada Di mana aja di tuh, Bang? untuk lokal sendiri kita belum banyak ya, paling di Lampung Timur. Berikutnya ada di Barajaya Metro dan lain sebagainya. Yang di luar daerah kita ada di Banten, di Bogor, di Jogja dan beberapa daerah lain di luar Pulau Jawa. Sudah menasional artinya kopi ini. Ya, insya Sudah Allah. go internasional belum? Ada ekspor apa? Kalau ekspor secara jumlah yang masif kita belum, karena memang kita sekarang lagi dibantu oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdagangan Provinsi untuk dikasih stimulan untuk mensegerakan produk kita segera bisa diekspor secara massal, secara kuantiti yang banyak. Karena kalau untuk ke luar negeri sendiri, kopi kita ini saat ini baru untuk oleh-oleh saja. Jadi bawa ke Oman, dibawa ke Belanda, dibawa ke Saudi Arabia, ke Brunei, ke Tiongkok, Vietnam, hanya untuk oleh-oleh. Ya. Oh iya. Untuk ngirim banyak ke sana belum. Insya Allah ke depan mondo hanya atau novel. Amin ya robbal alamin. Kan kalau Bang Ameng seneng kan gue juga seneng ya. Siap. Aku juga seneng dapat kopi terus guys. Ya kan? WA-nya tadi belum disebut Bang. WA di 0813 7989 3656. Nanti ditulis di. Saya melihat di sini ada yang berbeda. Apa itu? Nah, ini kayaknya bukan kopi. Ya, makanya saya lihat kotak ini beda sendiri. Nah, ini seperti, kalau dilihat aroma kopi, artinya ini seperti parfum ya Bang ya. Nanti saya jelaskan. Apa nih Bang? Coba dijelaskan. Ya. Jadi kita bicara sejarah dulu nih. Iya. Kenapa kita munculkan produk ini? Udah lama belum itu? Baru per November kalau nggak salah, saya lupa. Oh, gitu. Jadi ada salah satu distributor kita. Novembernya 2018. 2019. Oh iya, 2019. Akhir tahun ya. Oh iya, tahun kemarin ya. Bang Ameng, keluarin sih produk parfum bahasa dia, atau ini parfum mobil lah bahasa dia begitu. Saya waktu itu minta barangnya kayak apa, saya tahu sih. Cuman saya pengen tahu barangnya seperti apa dia bawa tuh. Ini saya lihat mohon maaf, dari sisi kualitas kita nggak oke gitu ya, artinya untuk kita produksi seperti itu. Makanya ya sudah, kalau begitu Anjosia akan buat seperti itu, tapi dengan kualitas yang insya Allah jauh lebih baik. Bahkan lebaynya Ameng ini belum pernah kita buktikan, tapi ini klaim pribadi dari Anjosia, produk kita ini adalah dengan yang sejenis itu yang terbaik di Indonesia. Wah, terbaik Gitu. Jadi dia ada 2. Ini paket namanya pengharum mobil. Oh, itu untuk pengharum mobil. Pengharum mobil. Untuk di ini di ruangan bisa? Boleh. Namanya aja. Oh, gitu. Di lemari Namanya boleh. saja. Iya. Ditaruh di sepatu Di dompet boleh. aja yang Di dompet ya nggak boleh. Benar, itu dia ada fungsi menetralisir bau, menyerap bau. Terus yang ini parfum. Jadi parfum itu sendiri boleh disemprot di mana? tubuh, Sudut-sudut. Ya, termasuk juga di badan kalau suka wangi kopi. Terus berikutnya di sudut-sudut kendaraan, di lemari, di mana, di sepatu, itu secara namanya parfum. Terutama sekali disemprotkan di penetrasi baunya. Nah, ini saya nggak ngerti nih, yang belum tergantung goni mini ini digantung di spion tengahnya itu berarti nggak gaul berarti. Kalau udah tergantung penetralisir bau Anjosia berarti gaul ya. Iya. Karena ini sudah ada banyak sekali kawan-kawan yang dan pelanggan kita yang sudah pakai. Nggak gaul, belum pakai pengharum ruangan ya, pengharum dari kopi Anjosia. Ini bisa dibuka nggak Bang? Boleh. Ini bentuknya seperti ini guys. Nah, itu yang premium punya itu. premium. Wah, premium. Tapi bukan ini premium kopi ya? ini. Ini kopi ya? Iya, bukan premium bensin loh. Iya. Subsidi nggak ya? Kok jadi bensin ya? Ini kayaknya kopi ya di dalamnya. Iya, betul. Kopi pilihan ya? Itu biji kopi gold kita, Anjosia kopi gold. Oh. Yang belum kita giling, ya masih bentuk roast bean atau biji kopi panggang. Jadi kalau itu udah
udah lama dipakai jangan dibuang. Sayang, ini Bisa diminum? Ya nggak lama udah lama gitu tetap gokil aja ya Mas ya. Jadi ini bisa dipecahin aja, dipecahin masukin lagi. Jadi dihancurin dikit dah, biar dia fungsinya masih ini Saya lagi. kira kan sayang kan kalau dibuang gitu. Jangan, Diminum. nggak enak lagi udah kurang ya. Iya. Peran pemerintah. Kalau perkebunan sendiri kita tidak begitu dalam ya. Yang jelas tentu pemerintah punya program ya yang tentu melalui dinas-dinas terkait itu dilaksanakan. Sementara untuk yang Anjosya sendiri itu kami merasakan perhatian support dari pemerintah. Saya perlu sebut dari dinas kesehatan itu luar biasa. Terakhir berapa hari yang lalu tuh datang untuk lihat gimana upaya pencegahan COVID-19 contohnya. Terus bagaimana ini higienis, bersih tidak, dan sebagainya. Ada pengawasan. Ada pengawasan, jadi ada supervisi dari dinas terkait. Berikutnya, beberapa waktu yang lalu dari dinas perindustrian. Berikutnya dari dinas perdagangan, bahkan Kementerian Perdagangan pernah silaturahmi untuk meninjau bagaimana program-program mereka bisa dirasakan atau tidak. Dan terakhir, alhamdulillah kita dapat kunjungan dari Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia waktu itu, mewakili Pak Menteri. Dan apalagi ya, Dinas Koperasi UKM Kota, berikutnya dari pemerintah daerah yang pasti support kita. Di era COVID ini, termasuk juga kita ada pelatihan online dari Bank Indonesia, via Zoom waktu itu. Saya juga nggak ngerti gimana cara pakai, gini ya, jadi tahu. Dan juga ini perlu saya sampaikan juga, bahwa Anjosya Kopi Lampung atau dengan merek dagang Anjosya Kopi, itu merupakan mitra binaan dari PT PLN Persero. Untuk distrik wilayah Lampung ya. Jadi ini kebanggaan tersendiri juga, kita dibina, diperhatikan oleh PT PLN. Artinya peran pemerintah sudah sangat lengkap loh lengkap, ya, luar biasa. Artinya memang sangat berkualitas kopi Anjosya ini. Ketika ini menjadi, biasanya setelah ada peran pemerintah dan kopi Anjosya ini sudah mulai dikenal publik, biasanya ada wisata-wisata ya kan dari baik mancanegara ataupun dari lokal yang melihat langsung produksi kopi. Apakah di Anjosya ada wisatawan-wisatawan yang sudah pernah hadir di Anjosya? Ya. Jadi memang kita ini terbuka sekali untuk sharing ya. Makanya saya senang dengan berhubungan baik dan memberikan edukasi kepada yang membutuhkan. Contoh berapa kali mahasiswa dari Unila, dari UBL itu untuk belajar lah bagaimana bisnis kopi Anjosya atau mungkin melakukan interview dan sebagainya, hubungan dengan tugas-tugas dan skripsi, tesis. Dan juga alhamdulillah Anjosya juga beberapa waktu yang lalu mendapat kunjungan belajar ya dari beberapa mahasiswa asing. Kunjungan belajar. Ada waktu itu saya ingat langsung diarahkan ke dari mana itu? Unila atau mereka sampai kunjungan ke ini? Ya, yang pasti yang saya ingat itu satu dari Turki. Oh, Turki. Artinya pemerintah atau kunjungan itu diarahkan, maksudnya gini, mediator dari Indonesia, dari Lampungnya mengarahkan para kunjungan pelajar itu ke Kopi Anjosya dari siapa itu? Pemerintah atau dari perguruan tinggi yang ada di Lampung? Atau langsung dari sana? Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita dihubungi oleh, kan kita punya hubungan baik dengan Universitas Lampung. Berikutnya mereka punya lembaga ISEC ya, itu perkumpulan pemuda kalau nggak salah. Itu mengajak kerjasama ya dalam bentuk mereka sharing, belajar selama 9 hari ke Anjosya dari pagi sampai siang menjelang sore. Ada dari Turki, berikutnya ada dari Malaysia, ada dari India, sama 2 orang lagi dari Cina. Itu selama 9 hari diskusi, bicara mengenai yang produksinya, betul, sampai dengan pemasaran dan sebagainya. Ya, sharing. 9 hari itu ngapain aja tuh Bang? Ya, selain lihat. Dia dia menumbuk kopi juga.
suruh ini ya, maunya mahasiswa ya. Saya yakin diajak nyeruit, saya yakin itu. Benar-benar. Jadi kita ajak, ini kita kenalkan makanannya Lampung itu ini, sambal dilan. Saya lupa itu yang pasti tolong. Kasih lalap pucuk kopi nggak? Nah, kalau pucuk kopi enggak, nanti aneh katanya rasa apa ini. Yang jelas sambal dilan sama ikan apa saya lupa itu. Biar kenal dengan ini makanan Lampung. Mereka senang. Cuma memang bedanya saya ingat itu kalau rasa kita ini terlalu apa kata kita itu? Terlalu terlalu kerasa gitu. Kalau mereka asinnya dikit aja gitu. Kalau kita kan asin ya. asin banget, manis banget, asam banget. Kalau mereka nggak terlalu, nggak senang. Saya tahunya itu. Iya. Sama ini budaya kita beda. Sudah dijejelin kalau apa itu jejel itu ya? Sudah dijejelin tempoyak belum mereka? Tempoyak kebetulan enggak waktu itu. Harusnya kalau ada jajanan tempoyak tuh. Bener, nyeruit ya enggak? Artinya memang sudah banyak pengalaman ya Bang ya. Dan bahkan pihak Unila pun sudah memberikan pengarahan kepada para pelajar dari luar untuk kekopian Josia. Ya, salah satunya. Artinya memang sudah tidak diragukan lagi. Insya Allah. Terima kasih Bang Ameng sudah Atu hadir Novel. di Cao Ekam. Kita minta pesan, saran dan kesannya Bang untuk Cao Ekam. Ini baru sebulan Bang. Gitu ya. Iya. Kesan dulu yang pertama, saya bangga, saya tersanjung juga bisa diundang oleh Cao Ekam. Berikutnya juga kesannya saya senang gitu, ada pucuk tua saya. Ada Kayak bijak banget ya. belum ya, padahal belum tua ya, belum ya. Udah gaya udah kayak orang tua ya. Ada generasi muda yang melestarikan adat dan budaya. Salah satunya kebetulan kita di Lampung ya, itu tadi budaya Lampung lewat dari namanya Cao Ekam. Cao itu kan bicara atau ngomong ya. Terus Ekam itu kami ya, ini kami ya bicara saya. Bicara Atu Novel. Itu yang pertama. Berikutnya untuk pesan tentu lebih ke harapan ya. Mudah-mudahan saya doakan untuk podcast Cao Ekam ini bisa terus berkembang menjadi saluran untuk tidak hanya bicara budaya saja, tapi bagaimana untuk kita dari sisi, saya kalau nggak salah bisa bisnis atau wilayahnya luar biasa. Itu saya suka dan saya setuju. Lanjutkan, teruskan Atu Novel. Demikian segmen bisnis di podcast Cao Ekam. Saya Novelia Yurtin Sanggem beserta Bang Ameng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.